Ya, saya Dr. Amin Cubandi, SPB TKV. Saya dokter ahli bedah jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara saat ini. Serangan jantung tuh penyebabnya sih karena ada plak ya, plak yang mungkin terlepas atau makin menyumbat di pembuluh darah arteri koroner yang menyebabkan aliran darah ke area yang diperdarahi oleh arteri koroner tersebut menjadi tidak ada atau berkurang, sehingga akhirnya terjadi kerusakan jaringan daripada jantung tersebut. Itulah yang dinamakan serangan jantung sebenarnya. Karena penyebabnya sumbatan di arteri koroner daripada jantung tersebut, maka terapinya ada bermacam-macam sebenarnya. Salah satunya antara lain bisa dengan balon, ya, bisa dengan stent atau dengan operasi. Operasinya yang kita kenal sebagai operasi bypass koroner. Balon yang dikenal oleh masyarakat itu kan sebenarnya prinsipnya adalah untuk melebarkan pembuluh darah koroner yang mengalami proses penyempitan itu. Jadi biasanya setelah dibalon, dilebarkan, ada balon yang mengandung obat, ada yang tidak. Jadi setelah dilebarkan biasanya dibarengi oleh pemakaian stent-nya. Jadi stent itu seperti ring atau gorong-gorong, ya. Diharapkan dengan kondisi itu maka penyempitan yang terjadi bisa diatasi. Kalau operasi sendiri ya kita melakukan pemasangan pembuluh darah baru dengan mengambil pembuluh darah. Biasanya kita ambil dari kaki atau di bawah tulang dada sebelah kiri atau dari tangan bisa. Jadi pembuluh darah baru ini kita buatkan melalui area pembuluh darah yang menyempit di koroner. Jadi istilahnya di bypass. Nah, pembuluh darah baru inilah yang berfungsi nantinya untuk mengalirkan darah ke jantung tersebut. Yang terbaik ya tentunya banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Contohnya kalau seandainya penyempitannya terlalu banyak, karena kita tidak bisa menduga berapa banyak penyempitan yang ada di koroner tersebut. Jadi memang sulit, jadi pertimbangannya bisa macam-macam. Itu salah satunya dari banyaknya sumbatan. Yang faktor kedua adalah ada tidak penyakit penyerta ya. Contohnya ya, seringkali orang yang serangan jantung tuh penyakit penyertanya antara lain adalah kencing manis. Jadi pada pasien-pasien kencing manis atau diabetes ini biasanya memang kita lebih memilih untuk dilakukan operasi dibandingkan pemasangan balon atau stent ya. Karena memang resiko untuk terjadinya penyempitan kembali, kalau kita bicara istilah kedokterannya dikatakan restenosis, itu kemungkinan besar lebih mungkin terjadi pada pemasangan ring pada orang-orang yang mengalami penyakit penyerta ini kayak kencing manis ini. Jadi biasanya pemilihan apakah memang harus di ring, di balon, atau di operasi ya latar belakang pasien itu sendiri. Yang seperti saya sebutkan tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, sebenarnya secara prinsip yang paling membedakan kedua pendekatan ini istilah kedokterannya adalah disebut dengan repeat revascularization. Jadi biasanya pada kasus-kasus kita menggunakan ring atau balon, angka kejadian kita menggunakannya kembali pada pasien itu biasanya lebih sering dibandingkan operasi. Jadi itu kekurangannya. Biasanya dengan kondisi seperti itu seringkali kita melakukan berulang-ulang. Jadi pasien setelah kita lakukan pemasangan ring atau balon, kemudian dia serangan lagi, pasang lagi ya, karena resiko balon atau ring yang dipasang di tempat itu adalah penyempitan kembali. Jadi itu yang disebut dengan restenosis, kalau istilah kedokteran disebut dengan restenosis ya. Tapi kalau misalkan pada operasi biasanya ya kita melakukan operasi itu satu kali biasanya ya. Biasanya kalau misalkan kualitas operasi bypass kita baik ya, biasanya memang outcome yang dirasakan oleh pasien itu akan baik dan lama ya sifatnya ya gitu. Jadi kalau misalkan kita berhadapan dengan pasien-pasien seperti ini, ya biasanya dibicarakan di tim jantungnya. Keputusan apa yang terbaik buat pasien ini. Jadi kita patient oriented. Jadi bukan personal oriented tapi patient oriented. Pasti itu. Karena memang kita berhadapan dengan suatu kondisi di mana ini ada life saving ya. Jadi makanya patient safety itu adalah yang utama. Jadi saya pikir apa pilihan yang terbaik buat pasien itu ya harus kita bicarakan bersama lah. Demikianlah informasi yang bisa saya berikan tentang penanganan pada pasien-pasien dengan kelainan jantung, baik dengan balon ataupun dengan operasi bypass koroner. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.